Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi upaya untuk merekam kesaksian para pelaku dan penyaksi sejarah ini bisa juga dilakukan oleh eh, ilmuwan lain, gitu ya. Jadi misalnya Te Kian Hui sebagai seorang ekonom kemudian melakukan wawancara terhadap para ekonom Indonesia yang pada masa sekarang masih disebut sebagai mafia Berkeley ya, yang belajar di Amerika, walaupun sebenarnya tidak semuanya ya. Nah, itu apa yang bisa dilihat dari misi mereka sebagai ekonom yang kemudian terlibat dalam pemerintahan Soeharto, Pak Awal Soeharto sampai terutama zaman Orde Baru. Dan kemudian tentu saja akan beranak pinak terhadap para ekonom Indonesia lebih kemudian. Nah, jadi pandangan-pandangan para ekonom ya yang jadi praktisi pemerintahan Orde Baru ini memang sangat penting untuk dilakukan wawancara terhadap mereka itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Te Kian Hui ya sama dilakukan oleh Arsip Nasional ketika mewawancarai ya tokoh-tokoh pelaku dan penyaksi. Dan kalau yang ini ditujukan kepada tokoh-tokoh ekonom Indonesia yang terlibat di dalam pemerintahan Orde Baru. Dan ini sangat menarik tentu saja karena hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya merupakan fenomena tradisi secara lisan atau sumber secara lisan yang kemudian juga akan ditransformasikan dalam bentuk transkripsi dan kemudian juga akan ditransformasikan lagi dalam bentuk buku cetakan. Nah, jadi manusia modern nanti memang akan lebih banyak memerlukan arsip-arsip suara, ya, karena manusia modern itu ingin bekerja cepat dan mudah. Artinya agak menghindari tradisi literasi, ya terutama terhadap baca tulis, ya, karena baca tulis itu memerlukan energi yang luar biasa, ya, yang cukup banyak. Jadi sebenarnya ketika mentranskripsikan suara menjadi tulisan itu juga termasuk literasi yang berat sebenarnya. Orang harus memutar kembali rekaman itu berulang-ulang supaya kata-kata yang muncul dari para pelaku dan penyaksi atau para ekonom itu bisa terdengar semuanya dan bisa ditranskripsikan semuanya. Ya, katakanlah meskipun itu bahasa lisan, tetapi bisa juga nanti tidak perlu diedit, tetapi disajikan dalam bentuk yang seperti apa adanya. Jadi di sini memang tugas sejarawan atau tugas ekonom bisa melakukan penyimpanan arsip-arsip suara menjadi arsip-arsip tertulis. Dan di kemudian hari tentu saja arsip-arsip tertulis itu akan bermanfaat. Ya. Nah, memang lagi-lagi bahwa arsip suara tentu tidak ingin suara itu berlalu begitu saja. Jadi bisa juga direkam lagi dalam bentuk digital, tersimpan dengan digital, maka suara-suara itu bisa di-copy dengan cepat dan bisa juga tersimpan dengan cepat dan bisa juga disajikan dengan cepat juga. Jadi memang akhirnya muara kemajuan arsip itu adalah digitalisasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.